Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas breaking news, yakni tentang rencana dari Timnas Indonesia yang akan bertanding di sebuah pertandingan uji coba, atau yang kita kenal dengan istilah kerennya FIFA Matchday, lawan Timnas Turkmenistan pada bulan September nanti, atau tepatnya pada tanggal 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi setelah Argentina terbitlah Turkmenistan. Memang Turkmenistan tidak sekuat Palestina apalagi Argentina. Tapi mereka juga bukan merupakan tim yang lemah, teman-teman. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya melihat ranking FIFA mereka yang berada di atas kita, enggak. Tapi mereka adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet. Dan tim-tim yang merupakan pecahan dari Uni Soviet ini biasa mengandalkan permainan fisik, bermain agresif, dan juga sebetulnya punya teknik permainan yang bagus. Jadi yang perlu kita lihat, teman-teman, adalah rekam jejak dari sebuah tim. Memang Turkmenistan nggak lolos ke Piala Asia tahun depan, enggak. Tapi sebelumnya mereka sudah 2 kali lolos. Padahal kan kita tahu timnas mereka belum lama juga dibentuk kan. Tapi mereka sudah bisa lolos 2 kali ke Piala Asia. Dan memang para pemain mereka, kalau saya lihat dari daftar para pemain mereka di squad, ya gak ada yang main di Eropa. Tapi tetap saja mereka bisa menyulitkan para pemain kita loh, teman-teman. Karena fisik mereka ini biasa kuat-kuat. Jadi ya, untuk pertandingan di bulan September ini sangat penting bagi para pemain dari Timnas Indonesia. Bukan karena lawannya Turkmenistan, enggak. Tapi karena setelah lawan Turkmenistan, para pemain dari Timnas Indonesia akan berjuang di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Dunia dan kemudian dilanjutkan akan berjuang di Piala Asia. Jadi pertandingan uji coba ini perlu mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini juga adalah momen bagi Coach Sintayong untuk melihat progres dari para pemain setelah Liga 1 berjalan. Dan juga kemungkinan Coach Sintayong seperti biasanya akan memanggil pemain-pemain baru ke Timnas Indonesia untuk dia melihat potensinya. Apakah bisa atau tidak mengikuti konsep permainannya. Dan yang saya suka dari Coach Sintayong adalah dia mengutamakan memanggil pemain-pemain muda. Seperti sebelumnya pernah dia panggil Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia Senior, pernah juga Doni Tripamungkas, bahkan Muhammad Ferrari. Jadi itulah kehebatan dari Coach Sintayong. Dia ingin membangun fondasi yang kuat di Timnas Indonesia dengan mengandalkan pemain-pemain yang masih muda. Kenapa? Karena di era sepak bola modern yang diperlukan, teman-teman, adalah permainan penuh energi. Nah, teman-teman lihat saja tim-tim kuat lainnya yang berada di Asia seperti Jepang, Korea, Arab Saudi, Irak. Ya lihat, permainan mereka tuh penuh energi. Memang ada teknik permainan yang bagus juga, tapi energi mereka tuh luar biasa. Jadi sulit sekali untuk mengalahkan mereka. Belum lagi kita melihat tim-tim dari Eropa sama seperti itu. Belum lagi Amerika Selatan. Walaupun Amerika Selatan skill para pemain mereka bagus, tapi diperlukan juga fisik dan stamina yang kuat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Coach Sintayong dengan para pemain muda ini. Sehingga kita melihat sekarang ketika para pemain membela Timnas Indonesia, permainannya penuh energi, luar biasa. Gak ada capeknya. Padahal saya ingat tuh sebelum eranya Coach Sintayong, kalau udah menit ke 60 udah mulai tuh gak sinkron tuh permainannya. Jadi kerjasamanya tuh mulai lama-lama tuh mulai hilang. Ya karena udah capek. Tapi sekarang kan lihat fokusnya, konsentrasinya, energinya seperti apa. Ya saya mengatakan ini berdasarkan fakta. Lihat dong lawan Argentina gak ada capeknya. Ya kita kalah wajar lah. Tapi kan gak gampang juga Argentina menang. Cetak golnya 1 dari jarak jauh, 1 lagi dari set piece. Lawan Palestina kita main bagus. Sayang nggak bisa finishing. Nah sekarang mumpung lawannya Turkmenistan, cobalah diasah finishing tersebut. Cobalah diperbaiki kerjasamanya di depan. Karena sebetulnya di belakang, kita sudah solid loh teman-teman. Gak gampang untuk menjebol gawang dari Timnas Indonesia. Jadi teman-teman jangan cuma melihat pertandingan-pertandingan dari Timnas Indonesia Senior di uji coba, lihat waktu kualifikasi ke Piala Asia, untuk ke Piala Asia. Ya kan gak banyak kebobolan kita. Artinya apa? Defense kita ini sudah kuat. Kenapa kuat? Yang pertama, kualitas pemain-pemainnya bagus. Yang kedua, fisik kuat.
Ya kan, bisa adu mekanik tuh istilahnya. Stamina prima, gak capek, konsentrasinya terus 110%. Nah, maka itu Coach Sintayong yang dia utamakan, panggillah pemain-pemain muda ini. Jadi, yang dia ingin bangun timnas Indonesia ini yang bisa bertahan untuk 10-15 tahun ke depan, teman-teman. Dan dia mengambil resiko besar, tapi dia mengambil resiko dengan penuh perhitungan karena dia paham potensi dari para pemain muda kita. Tinggal bagaimana sekarang para pemain timnas kita bisa juga bermain, yang pertama mengandalkan ketenangan, yang kedua mengandalkan kecerdasan. Ketika sudah tenang dan ketika sudah cerdas, nah nanti kita bisa melihat permainan yang memang lebih indah lagi. Kalau sekarang kan kita melihat bahwa permainannya lebih fokus di defense ya. Kenapa? Karena kalau berani bermain terbuka, bisa kecolongan juga di pertahanan. Karena kadang-kadang para pemain kita terlambat juga turun. Maka itu difokuskan untuk membentuk pertahanan yang kuat. Baru kemudian, nanti kita lihat membangun serangan dari lini pertahanan, mengandalkan yang namanya kombinasi passing antara 2-3 pemain dan juga one touch passing. Coba deh teman-teman perhatikan permainan dari timnas Indonesia. Nggak akan lama para pemain kita menguasai bola, dan memang harus seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir, coba dong lama menguasai bola. Nanti bisa dipres oleh para pemain tim lawan. Sepak bola era modern ini kan sekarang mengandalkan pressing game. Dan yang utama kan adalah finishing. Padahal striker-striker kita agak jelek juga. Tapi entah mengapa ketika bermain untuk timnas Indonesia mungkin beban kali ya. Padahal nanti ini adalah sebuah pertandingan uji coba. Tenang aja, relax. Mainnya relax. Tapi ya fokus aja untuk bisa membentuk chemistry dan juga kemudian melakukan finishing. Dan sebetulnya hasil akhir bukan merupakan prioritas, tapi cara bermain itu yang penting di sebuah pertandingan uji coba. Dan saya harapkan Coach Sintayong akan mencoba pemain-pemain baru. Gak masalah, kasih mereka peluang, lihat apakah mereka punya potensi atau enggak. Dan bisa juga nanti Sandy Walsh debut ya bagi timnas Indonesia. Dan penting juga nih pemain-pemain keturunan ini, lihat defense bisa solid. Karena ada para pemain keturunan ini kan, ada Jordi Amat, ada juga Elkan Bagot. Di tengah, kita tahu di sana ada Mark, kemudian di sebelah kiri nanti kalau Shane Patinama bisa turun, kita lihat Shane Patinama kemarin itu kan lawan Argentina, ya susah lah, langsung debut lawan tim yang tangguh, berat bagi dia. Jadi gak boleh juga teman-teman, jika ada di antara teman-teman yang membuli dia, gak boleh dong. Itu first match dia, debut dia, pressure-nya kan juga besar lawan Argentina, kan mereka mainnya kan menekan terus. Nah, Argentina itu kan mainnya dengan sistem pressing. Maka itu para pemain kita gak bisa lama menguasai bola. Yang harus dilakukan adalah cepat passing. Passing and movement. Nah, itulah yang coba untuk dibentuk oleh Coach Sintayong. Dan memang pelatih ini juga ada memanggil beberapa pemain senior. Kenapa? Untuk juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda ini. Jadi bukan berarti Coach Sintayong nggak memerlukan pemain senior. Enggak. Perlu pemain-pemain senior ini untuk juga menjadi mentor bagi para pemain muda ini. Jadi sebuah timnas itu akan ideal ketika ada banyak pemain muda dikombinasikan atau digabung dengan beberapa pemain senior. Jadi ada kecepatan, ada teknik permainan, ada kecerdasan, dan juga ada sinkronisasi pergerakan antar lini. Ketika itu nanti bisa dibentuk permainan seperti itu secara konsisten oleh para pemain dari timnas Indonesia, baru nanti kita bisa melihat permainan yang konsisten secara menyeluruh dari timnas Indonesia. Kalau sekarang kan kadang-kadang di sebuah pertandingan uji coba, permainan timnas kita gak bagus-bagus amat. Ada kan sebelum-sebelumnya. Lawan Timor Leste kalau nggak salah tuh pernah susah payah kita menang. Terus saya lupa lawan Afghanistan kayaknya kalah ya. Lawan Bangladesh pernah seri kalau nggak salah. Tapi nanti ketika bermain di pertandingan resmi, nah bisa bermain lebih rapi lagi. Kenapa? Karena pertandingan uji coba ini juga adalah untuk melihat kekurangan dari permainan timnas Indonesia. Sangat penting bagi Coach Sintayong. Jadi walaupun sekarang lawannya bukanlah tim sekuat Palestina apalagi Argentina, tapi tetap saja ini bukan tim yang akan mengalah begitu aja. Mereka juga akan bermain dengan mengandalkan 11 pemain. Dan ini yang menarik kan nanti ketika lawan negara pecahan Uni Soviet kan, karena biasa mereka akan mengandalkan permainan fisik. Nah, disinilah akan bisa terbentuk fisik yang kuat dari para pemain kita. Dan tentu yang saya harapkan adalah para pemain kita juga bisa menjalin kerjasama yang baik, dan mungkin juga nanti penjaga gawang lain bisa dicoba ya. Selain Hernando Ari, saya pikir akan lebih baik bagi Coach Sintayong mungkin memberikan peluang kepada penjaga gawang lain agar bisa dilihat juga bagaimana performanya. Dan juga striker, ini yang penting nih, striker ini yang penting nih. Nah, belum tahu juga nih Ramadan Sananta dipanggil atau enggak, tapi Ramadan Sananta bagus juga loh dia. Atau mungkin juga nanti pemain lain yang akan dicoba seperti Dimas Derajat, seperti biasa, mungkin juga Dendi Sulistiawan. Ya, kita lihat saja nanti. Tapi ini pertandingan uji coba ini maha penting teman-teman bagi para pemain dari timnas Indonesia.
Disinilah sekarang mereka harus bisa membenahi kekurangan mereka agar mereka siap nanti untuk bertanding di pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Dunia yang tentu kita harapkan bisa lanjut ya sampai ke tahap akhir lah. Karena kan ada banyak tahapan ya untuk lolos ke Piala Dunia dan setelah itu bermain di Piala Asia. Jadi persiapannya harus matang teman-teman dan dimulai dengan pertandingan uji coba ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.